dompet mulai tipis kan duhanya rajin. Iya. Kalau udah dompetnya tebel aja, biasanya jam 9 jam 8 nongkrong di musola mah udah di tukang mie ayam sono dah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi wa bikum fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'ata asyrata an Hatimil Asami rahmatullahi alaihi annahu qala man idda'a arba'atan minas sifati bila arba'atin minal adillati fada'wahu kadhibatun. Dan bermula makalah yang ke-14 bersumber dari Hatim Al-Asam, semoga rahmat Allah atasnya, bahwasanya dia berkata, manidda'a arba'atan minas sifati bila arba'atin minal adillati fada'wahu kadhibatun. Barang siapa yang mengklaim atau mengakui akan 4 sifat ini tanpa ada 4 dalil yang menunjukkan pengakuannya itu, fada'wahu kadhibatun, maka dakwaannya dia, pengakuannya dia itu termasuk adalah bohong. Fala yuqbalu, maka tidak bisa diterima. Kama qala ba'dhum min bahril khafifi, sebagaimana mengatakan sebagian ulama dalam bahar khafif, in takun farisan fakun ka'aliyin au takun syairon fakun kabnihani. Kullu man yad'i bima laysa fihi kadzabathu syawahidul imtihani. In takun farisan, jika kamu ingin menjadi seorang penunggang kuda, fakun ka'aliyin, maka jadilah kamu itu seperti menunggang kudanya Sayyidina Ali. Autakun syairan, atau kamu ingin menjadi seorang penyair, fakun kabni hani, maka jadilah kamu seperti Ibnu Hani. Kullu man yadda'i bima laisa fihi, kullu man bermula setiap orang, yadda'i yang mengaku-aku, bima laisa fihi dengan sesuatu yang bukan ada padanya, yang tidak ada padanya, kadzabathu syawahidul imtihani, maka dia akan didustakan pada kesaksian di waktu tertimpa ujian. Ya, ketika ada ujian, maka dia akan didustakan kesaksiannya itu, karena dia mengaku tidak bisa memberikan bukti. Pengulangan kemarin, manidda'a hubballahi walam yantahi mimma'an maharimillahi ta'ala fada'wahu kadhibun. Manidda'a hubballahi, barang siapa mengaku-aku cinta kepada Allah, walam yantahi an maharimillahi ta'ala, dan dia tidak berhenti dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, fada'wahu kadhibun, maka pengakuannya itu adalah dusta. Kenapa bisa begitu? Ngaku cinta kepada Allah, tetapi larangan tetap dijalan. Karena apa? Li jara'ati ala qorbi hamahi. Karena ya,
Karena keberaniannya dia di atas dekatnya larangan-larangan Allah Ta'ala. Ini pertama. Wa man idda'a hubban nabiyyi alaihi salam, dan barang siapa mengaku cinta kepada Nabi alaihi salam, ya sebentar lagi bulan Maulud, bulan Muharram, bulan Safar, bulan Maulud ya. Mengaku-ngaku dia cinta kepada Nabi. Wa karihal fuqara, dan diantaranya dia tidak suka kepada orang fakir, wal masakin, dan orang-orang miskin, fada'wahu kadzibun, maka pengakuannya atau dakwaannya dia itu adalah dusta. Di antara salah satu kecintaan Nabi itu adalah cinta kepada orang fakir dan miskin. Kalau kita juga cinta kepada Nabi, lakukan sunnah-sunnahnya Nabi. Ya, sunnahnya Nabi apa? Banyak sekali di antaranya. Menghafal Al-Quran, sholat sunnah dilakukan. Ya, banyak ibadah-ibadah sunnah yang dikerjakan oleh Nabi sebagai kewajiban, di antara sholat witir. Ya, sholat witir Nabi itu mewajibkan buat Nabi, tapi buat kita adalah sunnah. Kalau menurut sunnahnya Nabi, sunnah-sunnah yang susah-susah, jangan sunnah yang enak, malah sunnahnya yang kawin lagi. Iya itu, apanya carinya yang itu aja. Iya, jangan. Apalin tuh Al-Quran itu. Iya. Nabi itu kalau sholat witir tuh rakaat pertama apa? Rakaat pertama sholat Al-Baqarah. Satu surat tuh. Bangun rakaat yang kedua lagi surat Ali Imran. Oh iya. Bangun rakaat yang ketiga surat An-Nisa. Waduh. Coba. Berapa itu? Makanya ketika itu Nabi dikomplain oleh istri tercintanya, Sayyidatina Aisyah, wahai Nabi, engkau adalah seorang yang telah dijamin oleh Allah masuk ke surga. Engkau adalah dosa-dosa engkau yang telah lalu dan yang akan datang diampuni oleh Allah. Padahal Nabi mah gak punya dosa. Tetapi engkau bagaimana Nabi beribadah sampai seperti itu, kaki engkau sampai bengkak-bengkak seperti itu, ya Rasul. Istrinya ngeluh begitu. Kata Nabi, afala akunu abdan syakuro. Emang aku nggak boleh Aisyah menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Ya, gitu. Jadi ungkapan Nabi itu adalah bentuk syukur. Nah kita baru duha sehari 4 rakaat gitu. Kadang duha kadang enggak, mintanya udah nggak karu-karuan gitu. Mintanya udah banyak banget mintanya. Iya, mintanya iya. Ya Allah, ingkang rizki bisama fa'anzil, turunin ya Allah, turunin. Wah, ingkang ba'idan faqarib, mau jauh deketin gitu. Baru duit di dompet tinggal 100.000 aja udah duhanya getol banget gitu. Lah besok kalau dompetnya udah tebel lagi, duhanya mulai lupa lagi. Nah, itulah manusia ya. Makanya kalau duha itu ya pertama mah nggak apa-apa lah, doa seperti itu mah nggak apa-apa sih. Ya doa mah bagus-bagus aja. Tapi lama kelamaan udah jadi sebuah kebutuhan, itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Ya gitu. Nggak kebayang tuh rezeki yang lagi duit lagi seret, dompet lagi tipis mah nggak kebayang, udah pokoknya duha aja ya, jalanin aja. Mau duitnya lagi banyak ya duha aja. Duit lagi lagi sedikit ya duha aja. Ini kan romanya kan ketika dompet mulai tipis kan duhanya rajin. Iya. Kalau udah dompetnya tebel aja, biasanya jam 9 jam 8 nongkrong di musola mah udah di tukang mie ayam sono deh gitu. Lagi banyak. Itu apa naluri manusia gitu Ustaz? Iya, manusia seperti itu. Ya kan seperti yang tempo hari itu yang di surat itu surat Al-Fajr. Yang surat Al-Fajr itu di ayatnya itu kan ada itu yang fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Fa'ammal insanu, maka adapun manusia idza mabtalahu rabbuhu, apabila dia diuji oleh Allah, fa'akramahu, dan dia dimuliakan oleh Allah, ya, fayaqulu rabbi akraman. Kau diuji dengan sebuah kemuliaan, dia mengatakan, wah Allah lagi senang sama saya nih, Allah lagi memberikan suatu kenikmatan sama saya nih. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqul rabbi ahanan. Dan apabila diuji oleh Allah, ya,
faqadara alaihi rizqahu, dan rizkinya ini lagi ditaker nih. Ya, ibarat udah kerja keras, hasilnya nggak maksimal. Orang udah ibaratnya udah semboyong sono, udah siang kerja, malam gojek, masih ibarat gitu ya, nggak cukup juga seperti itu kan, udah dibelain dengan segala cara seperti itu, dia merasakan jangan-jangan Allah ini lagi yang menghinakan saya nih, jangan-jangan Tuhan lagi nggak senang sama saya nih, jadi merasa seperti itu ungkapan manusia. Ya. Jadi ya dirubahlah, mari kita rubah bahwa sesuatu yang memang tadinya itu sifatnya motivasinya mungkin untuk sesuatu, mungkin untuk awal-awal untuk penyemangat ibadah, ya udahlah nggak apa-apa lah, tapi lama kelamaan jangan seperti itu ya, bahwa kita beribadah itu memang karena apa intinya, ya memang kita mah diciptakan oleh Allah untuk ibadah sih, ya kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Ya emang diciptakan untuk ibadah. Nah, terus apakah Allah butuh sama kita? Kok Allah harus kita sembah? Ya enggak. Permasalahannya kamu butuh sama Allah apa enggak? Kita butuh sama Allah apa enggak? Sekiranya orang sedunia ini beribadah kepada Allah semuanya, ya karena kekuasaan Allah mah enggak akan bertambah. Sekiranya orang sedunia ini maksiat semua, durhaka semua kepada Allah, ya kekuasaan Allah juga enggak berkurang. Permasalahannya kita butuh enggak sama Allah. Iya. Di hadapan kita udah terpampang ya, dipampang nanti masa kehidupan setelah dunia, ya namanya kematian, ya kan, dan kematian nanti masuk fase berikutnya di alam mahsyar, ya nanti masuk pada yaumul hisab. Disitulah babak penentuan kita, apakah kita termasuk ahlil yamin wa ahli shimal, ahli kanan atau kelompok kanan atau kelompok kiri. Kelompok kanan ya dikasih jalan mudah ke dalam surga, kelompok kiri ya nyicipin dulu nanti dalam neraka. Tetapi bagaimanapun juga ingat bahwa keimanan kita tuh jangan sampai terlepas sampai akhir hayat kita, karena itu salah satu kunci untuk bisa diselamatkan ke dalam dari nerakanya Allah. Meskipun ya kelasnya kita mah harus nyicipin dulu tuh. Iya. Kelasnya kita masih nyicipin dulu, namanya neraka nyicipin dulu. Ya sekalipun kita nyicipin, nanti nyicipin dengan sukarela, ya seperti itu. Iya, kalau orang yang lain kan dipetot gitu kan, kamu dipetot gitu seperti itu. Nah itu berikutnya, yang pertama. Yang berikutnya adalah wa manidda'a hubbal jannati walam yatasaddaq bima tayassara lahu fada'wahu kadzibun. Orang yang ngaku-ngaku cinta kepada surga, ya. Saya mah waduh seneng banget ya, mudah-mudahan masuk ke dalam surga, demen banget sama surga, ngaku senang sama surga, walam yatasaddaq, tapi dia tidak mau bersedekah. Iya, bima tayassara, dengan sesuatu yang memang kebetulan dia tuh ada kemudahan buat dia, ada kelapangan rezeki, ya. Ya itu kan kalau di dalam surat Al-Baqarah alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, pertama dia iman dengan adanya perkara yang tidak kelihatan ghaib. Ada surga, ada neraka, ada siksa kubur. Kita nggak pernah lihat, tapi kita percaya. Wa yuqimunas shalah, dan dia mendirikan salat. Orang bertakwa itu ya di antara cirinya berikutnya adalah dia dirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menginfakkan sebagian rezeki. Wa mimma loh, sebagian, enggak semuanya. Wa mimma razaqna, min itu kan litab'id dalam bahasa nahwu, litab'id untuk mana sebagian. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada mereka, yunfikun, ya udah infakin. Iya, nggak dituntut kok, nggak semuanya Pak. Kita punya 1.000, ya 10.000 berapa, ya silakan. Jangan infak dari uang parkir, jangan. Infak dari uang parkir kata jauh, jangan. Bukan wanita. Iya. Jadi apa namanya? Fada'wahu kadzibun, maka dakwaan dia atau klaimnya dia, pengakuan dia itu adalah bohong. Wa min da'wa manidda'a khaufan nari, wa manidda'a khaufan nari walam yantahi anil dzunubi fada'wahu kadzibun. Dan yang berikutnya adalah orang yang mengaku
bahwa dia itu takut sama api neraka, dia takut sama neraka, ngakunya mah takut sama neraka. Walam yantahi anil dzunubi, tapi dia tidak mau berhenti dari melakukan perbuatan dosa. Fada'wahu kadzibun, maka pengakuan dia adalah dusta, bohong. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hujibatin naru bisyahawati wa hujibatil jannatu bil makarihi. Dihalang-halangi neraka itu bisyahawat dengan syahwat. Kalau pengen masuk neraka, ikutin syahwat. Itu kan ya. Neraka dihalang-halangi oleh nama syahwat, hawa nafsu. Kalau pengen masuk neraka, ikutin hawa nafsu, ikutin syahwat, ikutin aja. Mau ngajak keburukan, ikutin terus. Nah, kata Nabi seperti itu. Wa hujibatil jannatu bil makarihi, dan dihalang-halangi surga itu bil makar dan perkara-perkara yang tidak disukai. Orang mau puasa itu kan ibaratnya nahan lapar dari pagi sampai sampai siang sampai sore gitu kan ya. Pagi-pagi kita lagi puasa, teman makan mie ayam, es doger siang gitu kan ya. Oh iya, siang-siang lagi puasa tawarin, "Yuk makan tat," gitu. Makan ya kata gitu. Nama nasi padang sabengnya itu. Waduh, itu kan sesuatu yang benar-benar itu. Waduh. Iya. Itu tantangan orang puasa begitu. Lah orang puasa ini kan wa hujibatil jannatu bil makari, dan dihalangi surga itu dengan perkara yang tidak disukai. Tidak sekali siapa aman nafsu kita. Ya kan puasa itu kan nafsu enggak suka. Ngapain lo puasa? Lo pada makan es doger lo. Kata gitu kan. Iya. Pada kadang-kadang udahlah puasa sunnah ini lo makan aja kata gitu. Waduh. Iya. Kalau saya ngelirik ke sebelah saya ini ada kasus. Ada kasus di luar dugaan itu seperti itu. Iya, karena bagaimanapun juga ya, sebelum ditambahkan malaikat itu para penshooting itu udah memberikan info kepada kita gitu, bahwa ada teman kita itu yang lagi melakukan sesuatu, ada masuk. Iya. Jadi nyampe aja tuh berita. Ting gitu. Waduh, ini saya langsung lihat jam. Waduh, masih siang deh. Iya, waduh. Iya. Mudah-mudahan tahun depan lebih baik dah, mudah-mudahan. Iya. Mudah-mudahan ya. Iya, harus. Iya. Hadis hujibatin naru bisyahawati wa hujibatil jannatu bil makari itu rawahul Bukhari wa Muslimun an Abi Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abi Hurairah. Abi Hurairah adalah orang yang termasuk masuk Islamnya belakangan, tetapi dia banyak meriwayatkan hadis karena dia nempel di masjid terus kehidupannya itu. Dia sering di masjid terus. Tinggalnya di masjid. Wa hadza min jawami'i kalamihi sallallahu alaihi wasallam fi dzammi syahwati. Dan ini hadis ini adalah kumpulan kalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mencela terhadap syahwat kita. Ya. Innan nafsa la ammaratum bisu. Ya. Sesungguhnya nafsu itu selalu memerintahkan kepada hal yang buruk. Jadi kita harus tahu potensi nafsu kalau mengajak yang buruk, waduh buruk ya, dihindarkan. Dihilangkan tidak bisa, nafsu dihilangkan nggak bisa, tapi ketika berpotensi untuk melakukan sesuatu yang buruk, tahan. Tahan dengan apa? Ya dengan istighfar, jangan dituruti. Ya jangan. Ya ini kan hari Jumat nih, hari Jumat ini kan ya. Ini malam panjang nih, wah gitu kan. Malam nakal nih, bukan malam nakal gitu kan. Ya, malam nakal kan. Gajian baru 3 hari yang lalu. Iya. Hitung-hitungan duit mah masih ada lah di dompet mah. Iya. Bangsa gopeng masih ada lah gitu seperti itu. Temen ngajak, ayolah kita happy lah malam ini. Akhirnya direnungin gitu. Duit ini kalau buat jalan juga habis juga. Aduh, gimana ya? Ngikutin nggak enak juga. Udahlah. Daripada buat gitulah, saya mau udah tua lah, ngapain lah ya, nggak enak juga, ibadah saya juga nggak seberapa ya, kendalikan tuh hawa nafsu seperti itu ya. Kalau ini ada malam panjang ngajak yuk kita nengokin orang sakit, baru tuh berangkat. Berangkat. Jangan banyak alasan, aduh saya mau ada acara ini, acara ono ya. Begitu emang ketika ada sesuatu amalan yang terbaik di hadapan kita itu banyak sekali alasannya.
Nah, kadang mau jenguk orang sakit itu kan ada kata, waduh dompet ketinggalan lah. Nah, padahal ATM mah apa M-Banking mah ada ya ATM. Ya, subur banget tetap. Subur banget. Bisa aja seperti itu. Nah, itu diantaranya. Wa fil haldi ala taati, dan ini adalah kumpulan kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas dorongan, di atas melakukan ketaatan. Faka'annahu sallallahu alaihi wasallam qala, seolah-olah maka seolah Nabi sallallahu itu bersabda, la yusallu ilal jannati ila birtika bil mishkoti, ya. Seolah Nabi mengatakan tidak disampaikan ke dalam surga, ke surga, kecuali dengan melakukan perkara-perkara yang sedikit agak sulit, agak menyusahkan, agak sedikit ibaratnya ya perlu dengan upaya yang keras. Iya kan, ketika orang mau duha, itu kan tantangannya kan juga berat kan di saat sibuk. Padahal di surga nanti ada nama pintu duha. Nah, ibaratnya melakukan sedekah, itu kan kadang-kadang kan merasa eman banget duit itu kan kalau udah kepegang tuh. Ketika as-syaitanu ya'idukumul faqra. Ketika orang mau sedekah, setan tuh ngomong, lu jangan sedekah. Lo kebutuhan masih banyak. Lo kalau ibaratnya lo sedekah, lo jadi bisa jadi fakir lo ibaratnya. Lo jadi susah lo. Asyaitonu ya'idukumul faqra. Kan gitu. Setan menjanjikan kebaikan. Al-Quran seperti itu. Ya, ketika ada aja ketika orang melakukan kebaikan itu setan masuk. Kata setan lo, kayak gitu aja. Setan lo seperti itu. Makanya gitu. Jangan kalau langsung ambil dompet, ambil comot sedapatnya. Setan. No. Ngabur lo setan. Iya. Wala ilan nari illa bita'ato syahawati, dan tidak pula akan disampaikan ke dalam neraka kecuali dengan menuruti daripada syahwat. Kata Nabi itu seolah ngomong bicara seperti itu. Jadi tidaklah kamu akan sampai ke neraka kecuali ya kamu udah ikutin tuh syahwat seperti itu. Faman kharraqal hijaba dakhala, barang siapa membeset atau membongkar aling-alingnya itu hijab itu, ya dakhala, maka dia akan masuk. Tergantung ketika surga hijabnya apa tadi? Al-makarih, sesuatu yang sulit dibeset, dibabat, dibuka, maka dia akan masuk ke surga. Begitupun juga neraka dihijab dengan apa? Syahwat. Ya kalau neraka di sini ini hijabnya syahwat. Ya kalau mau nerbang syahwat ini ya udah siap-siap masuk ke dalam neraka. Ya, itu diantaranya makalah yang ke-14 tentang apa tadi? Tentang daripada 4 perkara, pengakuan 4 perkara yang tidak diiringi dengan dalil 4 perkara itu, maka termasuk pengakuannya adalah bohong. Ya, wallahu a'lam bissawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.